Hi everyone, welcome to English Adventure. Kali ini kita akan membahas teori dasar namun penting sekali, khususnya pengantar bagi kita mempelajari teori TOEFL maupun IELTS maupun menulis. Ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari beberapa hal seputar language, parts of speech, dan sentence. Jadi language, bahasa, kita sudah tahu dan ini sudah berulang kali mungkin kita sebutkan, dan language ini punya beberapa komponen. Yang pertama yaitu fonem. Apa itu fonem? Yaitu huruf ya, huruf. Yang kedua adalah morfem. Apa itu morfem? Kata dasar dan imbuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah word, kata ya, kata. Jadi kalau kita tadi sudah kata dasar dan imbuhan, ini fokusnya kita mempelajari tentang kata dasar, misalnya dari kata dasar happy menjadi happiness. Ya, kata ini, kata happy ditambahkan akhiran ness ya, menjadi happiness, di mana happy itu adalah adjektif. Oke, nah happiness adalah noun, kata benda. Good. Ya, nah sekarang kita lanjut ke word ya. Word ini kata itu sendiri ya. Word ini adalah kata seperti yang paling simpel kita bilangin, ada kata benda, ini paling sering kita bilangin ya, noun, kemudian ada pronoun, saya kasih label dulu, A, B, ya, C, pronoun, noun, pronoun, verb, kemudian D, adjective, then E, adverb, then F, preposition, then conjunction, dan yang terakhirlah exclamation. Nah, ini A sampai H atau ada 8 anggotanya, ini adalah part of speech ya, parts of speech. Apa itu part of speech? Yaitu kelas kata. Nah, kita akan mempelajari ini juga nantinya karena ini sesuai berkenaan dengan judul part of speech kita. Nah, setelah kita membahas tentang word, secara detail ini kalau kita buka buku grammar teman-teman, nah masing-masing ini dipelajari satu bab. Mulai dari fonem, morfem, mungkin fonem agak lebih simpel, morfem ini satu bab, word ini sendiri, noun itu bisa mempelajarinya satu bab sendiri, satu entah berapa halaman, kemudian pronoun juga dibahas satu bab sendiri, entah berapa halaman. Nah, berikutnya adalah nomor 4, yaitu phrases. Apa itu phrases? Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan frasa. Frasa ini adalah rangkaian kata yang bermakna, terdiri dari head modifier, atau kita sebut di dalam bahasa Indonesia strukturnya dijelaskan dan menjelaskan. Head dan modifier ya, dijelaskan dan menjelaskan. Nah, head kita singkat dengan H, kemudian modifier kita singkat dengan M. Head ini di dalam bahasa Inggris dijelaskan, di dalam bahasa Indonesia, kemudian modifier adalah penjelasnya, yang menjelaskan atau penjelas. Oke. Head kita singkat dengan H, kemudian modifier kita singkat dengan M, sementara dijelaskan kita singkat dengan D, dan menjelaskan kita singkat dengan M. Nah, secara singkat kita akan pelajari, contohnya misalnya seperti apa sih? Kita sudah punya kata happy tadi di awal ya, kata happy, kita gunakan kata happy saja, happy. Misalnya dari kata happy ya, wajah yang bahagia dalam bahasa Indonesia.
Kalau di bahasa Indonesia kita lihat wajah bahagia atau yang bahagia, wajah bahagia. Ya. Ada kata bendanya dulu, noun-nya. Kemudian setelah noun, bahagia adalah adjektif. Oke, terlihat ya wajah bahagia. Nah, kalau kita lihat strukturnya, wajah ini adalah head atau yang dijelaskan. Bahagia itu adalah kata penjelas, menjelaskan kepada wajah. Ya. Nah, bahagia ini modifier atau adjektif yang menjelaskan kepada wajah. Dalam bahasa Inggris, kata-kata ini strukturnya dibalik. Ya. Bahagia dulu, barulah wajahnya. Nah, seperti ini bentuknya. Happy face. Happy tetap adjektif. Face tetap noun. Nggak berubah. Nah, adjektif ini kita sebut dengan modifier. Noun disebut dengan head. Ini adalah noun phrase. Ini adalah noun phrase yang pertama. Jadi ada beberapa frasa dalam bahasa Inggris. Saya coba perkecil dulu teman-teman. Ada beberapa frasa di dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu noun phrase. Kemudian yang kedua, ini hurufnya besarnya 14. Verbal phrase. Adjectival phrase. Adjectival phrase. Kemudian juga prepositional phrase. Dan ini pembahasannya juga masing-masing. Cuma kita nggak intinya di sini. Yang jelas kita membahas tadi yang utama yang perlu kita lihat yaitu tentang komponen of language itu sendiri ya. Komponen of language. Nah, yang pertama ada fonem, kemudian morfem, kemudian word nomor 3, kemudian 4 adalah phrases, yang kelima adalah clauses. Nah, materi ini yang sangat penting yang akan sering-sering saya ucapkan. Clauses atau clauses ini kalimat, bagian dari kalimat ya. Bagian pembahasannya tentang bagian dari kalimat. Mungkin saya berikan definisi saja. Kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Dan ya, kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb ya. Kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb yang merupakan bagian dari kalimat, bisa berbentuk induk kalimat. Dalam bahasa Inggris kita disebut dengan main clause dan anak kalimat. Kita sebut dengan sub clause. Sip. Maksudnya seperti apa? Nah, kita bakal lihat contohnya seperti ini misalnya. Mungkin any lah ya, any. Sip. Any. Kita sebutnya any misalnya works hard every day. Ya. Selama ini kata ini rangkaian kata ya, sudah terdiri dari subjek verb. Subjek verb terdiri dari subjek verb ya, terdiri dari subjek verb tetapi dia belum diakhiri tanda titik. Nah, ini adalah klausa. Selagi dia belum dikasih tanda titik, dia belum kalimat ya. Klausa. Annie works hard every day. And ya, kita ingin tambahkan ya. And her husband
Misalnya kita biar enak kalimatnya, maknanya. Yeah. Annie works hard every day to take care of her children, atau ya her family misalnya. Annie bekerja keras, ternyata nggak ngantor ya. Setiap hari untuk menjaga anak-anaknya. And her husband every day to earn money for their family. Iya, benar begitu ya. Ini kalimat ini cukup panjang sih. Nggak ada. Saya coba ini kita perkecil dulu biar kelihatan strukturnya. Ya. Nah, walaupun ini kalimatnya panjang, teman-teman, kalimat ini yang jelas intinya dia punya dua verb, dua subjek dan dua verb. Ya, kita lihat ya. Nah, Annie, yang pertama adalah Annie works hard every day to take care of Annie adalah subjeknya. Yang pertama, kemudian works-nya adalah verb-nya. Kemudian di sini ada conjunction. Conjunction yaitu and. Ya, and ya. Ini conjunction. Bagian n-nya ya. Saya kecilkan lagi. Conjunction, kemudian her husband adalah subjek lagi. Conjunction saya singkat dengan conj saja. Nah, her husband ini adalah subjek, kemudian verb. Coba kita lihat struktur ini. Struktur klausa. Ini yang disebut dengan klausa adalah bagian dari kalimat terdiri dari subjek dan verb. Yang ini teman-teman. Ini adalah klausa. Dan ini juga klausa kebetulan. Ini klausa sampai ke ujung sana. Sampai ke bagian ujung. Ya, di sini ini adalah klausa semua. Nah, ini adalah kedua-duanya adalah main clause, induk kalimat. Main clause. Kenapa dia main clause? Karena ini adalah kalimat yang setara ya, kalimat yang setara, klausa yang setara atau kalimat atau bagian dari kalimat yang setara, klausa yang setara yang dihubungkan oleh conjunction yang paralel ya, paralel atau coordinate conjunction. Coordinate conjunction apa saja anggotanya? Ada yang menyebutkannya dengan coordinate conjunction, ada yang menyebutkannya dengan compound conjunction, ya, atau coordinate connectors misalnya. Nah, yang jelas dia menghubungkan parallel structure. Menghubungkan struktur yang setara. Anggotanya adalah for and nor, ini kita huruf besarkan saja. Kemudian but, or, yet, so. Disingkat dengan fun boys. Kalau kita lihat ini for adalah F, disingkat dengan ini ya. Kemudian N, A, fun, kemudian B, O, Y, so. Ya, ini adalah coordinate conjunction, kata-kata conjunction menghubungkan struktur-struktur yang setara. Subject, verb, conjunction, subject, verb, seperti itu. Oke, kalau begitu
kita masuk lagi, ya itu contoh salah satunya ya teman-teman ya. Ini kebetulan coordinate conjunction. Kita masuk lagi ke yang tidak setara contohnya ya, complex conjunction. Selain fun boys tadi, berarti namanya complex conjunction. Kita sudah tahu complex conjunction ini ada macam-macam. Selain itu, anggotanya misalnya which, that, who, what, before, after, kemudian because, dan sebagainya. Banyak sekali ya, dan banyak sekali. Nah, tapi kita lihat dulu kalau misalnya dia ini conjunction ini menghubungkan kalimat yang setara. Misalnya begini. Ani dari kata dasar dari kata-kata si ini aja ya. Ani loves her husband because good. Ani loves her husband. Ada conjunction because, her husband subjek lagi, dan ada is ya. Good. Nah, kalau kita lihat strukturnya ada subjek, kemudian ada verb. Saya matikan dulu ini underline, saya hapus titik. Ani adalah subjek, loves-nya verb, kemudian ada conjunction because di sini. Conjunction because ini selain yang tadi ya, selain for, and, nor, but, or, yet, so, jadi dia complex conjunction. Conjunction, kemudian di sini ada subjek lagi, dan di sini ada verb. Nah, kalau strukturnya seperti ini teman-teman, maka kalimat ini adalah kalimat kompleks. Inilah kalimat kompleks. Kalau yang tadi kita lihat kalimat compound, sekarang adalah kalimat kompleks. Kita lihat dulu kalimat kompleks ya. Induk kalimatnya yang mana? Kalau kalimat kompleks berarti ada induk kalimat, ada main clause atau induk kalimat, dan ada anak kalimat. Atau kita sebut dengan subclause. Nah, ini materi ini sangat penting untuk diingat selalu. Ini adalah anak kalimat. Anak kalimat ditandai oleh conjunction, complex conjunction. Itu anak kalimat ya. Induk kalimat ini bisa berdiri sendiri. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Induk kalimat kalau tidak ada anak kalimat, dia logik dan benar. Contohnya misalnya begini. Annie loves her husband misalnya. Si Annie ini mencintai suaminya. Sudah. Nggak kita tambahkan apapun setelahnya, tetap kalimat ini benar. Nah, kalaupun kita tambahkan kalimat ini lebih lengkap jadinya. Kompleks ya, kita tambahkan kalimat. Because her husband is a hardworking man. Ya. Tetapi kalau misalnya Annie loves her husband-nya kita hapuskan, kita cuma baca doang. Because her husband is a hardworking man, kalimat ini jadi tidak lengkap. Jadi anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Oke, ini clauses. Nah, sekarang coba kita bandingkan di kalimat yang pertama tadi, kalau bisa dibaca di layar. Annie works hard every day to take care of her children, and her husband works hard every day to earn money for their family. Jadi, Annie bekerja keras setiap hari untuk menjaga anaknya, dan suaminya bekerja keras setiap hari untuk menafkahi keluarganya. Nah, ini adalah kalimat yang setara karena kedua-duanya ini ya sama. Yang satu bekerja, yang satu lagi bekerja. Dan dihubungkan oleh conjunction untuk compound atau koordinat ya, atau compound atau koordinat conjunction atau connectors. Namanya parallel structure. Beda dengan yang di bawah. Beda dengan Annie loves her husband because ini ya. Annie mencintai suaminya karena suaminya adalah ini ya. Ini conjunction-nya juga bukan koordinat conjunction. Ini perlu teman-teman pelajari lebih banyak, buat contoh macam-macam untuk memperkuat pemahamannya dan memperdalam ingatannya dan menyelami atau meresapi perbedaan antara koordinat
atau parallel structure dan complex structure atau complex conjunction. Ya. Sekarang setelah kita bahas di nomor 5 bagian dari components of language tadi, kita masuk ke nomor 6. Yaitu sentence. Nah, di sentence ini teman-teman, ini yang tidak kalah pentingnya adalah sentence adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek, verb yang diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir. Apa saja tanda baca pengakhir? Yang pertama, full stop. Tanda titik ya, full stop ya. Tanda titik. Kemudian koma, tanda koma. Sorry, kok tanda koma. Question word. Tanda tanya. Kemudian exclamation word. Tanda seru. Ini kalimat semuanya nih. Misalnya ya, itu contohnya di atas ini ya, sudah ada kalimat nih contohnya ini. Kalau tanda tanya kita tanya begini. Does Annie loves her husband? Ya, ini berarti kalimat tanya ya, gitu. Kalimat seru gimana? Annie love your husband. Oke, love your husband. Husband. Ini ini kalimat perintah ini ya. Nah, kalau tanda titik biasa, Annie loves her husband. Titik. Ya, ini namanya kalimat semua. Kalau sudah diakhiri tanda pengakhir seperti ini, berarti ini kalimat semua, teman-teman. Nah, bagian ini yang sangat penting yang harus kita ketahui. Khususnya bagi clauses dan sentence di akhir ini ya. Oke. Panjang ternyata ya, dari language, part of speech, dan sentence. Part of speech-nya sudah kita bahas tadi, apa saja. Tentunya teman-teman sudah tahu, saya sudah sering sampaikan apa itu anggotanya part of speech, dan kita sebutkan di sini noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan exclamation. Oke, berikutnya sentence. Kita masuk ke sentence yang sebenarnya sudah kita bahas di clauses tadi, dan kita ulangi lagi di bagian sentence ya. Intinya adalah kalau sentence ini kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb yang diakhiri oleh tanda pengakhir, tanda baca pengakhir, full stop, tanda titik, question word, tanda tanya, kemudian exclamation word, tanda seru. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah ingat sekarang, karena di sesi berikutnya kita akan banyak berbicara tentang clauses ya, kalimat kompleks dan compound. Oke, segini dulu di sesi kali ini. Selamat mengulangi lagi videonya dari awal sampai akhir. Silakan kalau ada yang bertanya, ditanyakan mungkin di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp diskusi. Oke, sampai jumpa.